semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Kamu harus siap, kebenaran ini akan bikin kamu merinding. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Page of Swords. Dan dari sini, semuanya mulai terbaca jelas bahwa kamu sebenarnya sudah lama merasakan sesuatu yang tidak kamu mengerti sepenuhnya. Tetapi intuisi kamu terus berusaha memberi sinyal halus bahwa ada kebenaran yang ingin muncul ke permukaan. Walaupun kamu mungkin masih menahan diri untuk mengakuinya. Rasanya seperti kamu berdiri di antara rasa penasaran, kecurigaan yang tidak kamu ungkap, serta ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika kamu benar-benar melihat semuanya apa adanya. Dan energi Page of Swords ini mengalir masuk ke Four of Pentacles, yang menunjukkan bahwa alasan kamu sulit melihat kebenaran itu adalah karena kamu masih menggenggam sesuatu terlalu erat. Entah itu seseorang, kenangan, kepercayaan lama, harapan yang belum kamu lepaskan, atau rasa aman yang kamu bangun dari hal yang sebenarnya sudah tidak memberi kamu kedamaian. Kamu menahan, kamu menjaga, kamu mempertahankan, dan kamu takut kalau kamu melepaskan, hidupmu akan kehilangan pegangan. Tapi semesta tidak akan membiarkan kamu diam terlalu lama, karena setelah dua energi awal itu, muncul The Chariot, tanda kuat bahwa kamu akan digerakkan, bahkan jika kamu belum siap secara mental. Pergerakan ini bukan sekadar perpindahan fisik atau keputusan kecil, tetapi pergerakan besar yang semesta dorong agar kamu keluar dari keterikatan yang menahan kamu selama ini. The Chariot ini membuat energi kamu menjadi lebih berani, lebih tegas, dan kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak bisa terus berada di posisi yang sama tanpa mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Dari sini, energi mengalir cepat ke Knight of Swords, yang artinya dalam waktu dekat akan ada kejelasan tiba-tiba, tindakan spontan, atau keputusan cepat yang muncul begitu saja seolah tanpa permisi. Dan keputusan ini tidak akan bisa kamu tunda, karena universe ingin kamu bergerak maju. Ini seperti dorongan tak terduga yang membuat kamu bilang, "Sudah, aku harus selesaikan ini sekarang." Energi itu kemudian bertemu dengan Justice, dan inilah inti besar dari semua perjalananmu. Justice menandakan kebenaran yang terungkap, keputusan yang adil, keseimbangan yang kembali, dan klarifikasi yang akhirnya membuka pikiran kamu secara penuh. Jika ada orang yang selama ini tidak jujur, kamu akan melihatnya. Jika ada situasi yang tidak seimbang, kamu akan menyadarinya. Jika kamu selama ini bertanya-tanya apa tujuan semua yang kamu alami, sekarang kamu akan mendapat jawabannya. Inilah momen ketika kebenaran tidak bisa lagi ditutupi. Setelah kebenaran itu muncul The Hermit, menunjukkan bahwa kamu akan masuk ke fase merenung, menarik diri sejenak dan mempelajari apa arti semua yang baru saja kamu ketahui. Ini bukan isolasi negatif, tetapi proses menemukan cahaya batin yang selama ini kamu abaikan karena sibuk dengan dunia luar. Di momen ini, kamu akhirnya bisa mendengar suara hatimu sendiri. Dan dari keheningan itu, kamu akhirnya melihat jalan baru yang memanggilmu, yang digambarkan oleh Eight of Cups, yaitu keberanianmu meninggalkan sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan dirimu. Kamu akan berjalan pergi, meskipun masih ada rasa, meskipun masih berat, tetapi kamu tahu kamu butuh memprioritaskan diri sendiri. Ketika kamu mulai meninggalkan masa lalu, semesta mengirimkan kelonggaran lewat Three of Cups, yang menunjukkan kebahagiaan kecil, dukungan teman, rezeki ringan, kabar baik, dan energi hangat yang membuat kamu merasa tidak sendirian. Dan dari sini, kamu mulai menemukan kembali kekuatanmu untuk mempertahankan diri ketika tantangan datang, yang terlihat melalui Seven of Wands. Energinya seperti berkata bahwa meskipun ada yang mempertanyakan keputusanmu, kamu kini lebih kuat dan tidak mudah goyah. Perjalanan ini membawa kamu ke The Hierophant, kartu yang menunjukkan bahwa kamu sedang belajar kembali tentang nilai dirimu, komitmenmu, prinsipmu, dan apa yang sebenarnya penting untuk masa depanmu. Kamu mungkin akan menemukan mentor, guru, atau seseorang yang membimbing kamu memahami sesuatu yang lebih dalam tentang hidup. Lalu energi terus mengalir ke Judgment, menunjukkan kebangkitan jiwa,
pencerahan besar dan kesadaran bahwa kamu bukan lagi diri kamu yang dulu. Kamu menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat, lebih matang, dan lebih terarah. Namun sebelum kamu benar-benar melangkah ke fase berikutnya, muncul Six of Cups, energi masa lalu yang kembali. Entah seseorang, kenangan atau hubungan tertentu akan muncul lagi, bukan untuk membuat chaos, tetapi agar kamu bisa menyelesaikan sesuatu secara benar. Baik itu closure, klarifikasi, atau rekoneksi yang lebih dewasa. Dan dari pertemuan itu, mungkin akan muncul sedikit luka lama yang tersenggol, karena Three of Swords menandakan memori sakit yang terangkat lagi. Tapi kali ini, luka itu muncul bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk benar-benar disembuhkan. Setelah kamu melewati rasa sakit itu, kamu memasuki energi Six of Pentacles, di mana hidupmu kembali seimbang. Kamu mulai memberi dengan tepat, menerima dengan tepat, tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain, dan menemukan ritme hidup yang jauh lebih sehat. Namun sebelum itu stabil sepenuhnya, kamu menemukan dirimu bingung membuat keputusan penting, yang muncul sebagai Two of Swords, situasi di mana kamu harus memilih antara dua hal yang sama-sama penting, dan kamu perlu mendengarkan suara hati agar tidak salah langkah. Keputusan itu pada akhirnya membawa kamu ke Six of Swords, yaitu perjalanan menuju ketenangan. Kamu meninggalkan drama, tekanan, dan energi berat. Kamu memasuki air yang lebih tenang, hidup yang lebih stabil, dan kondisi emosional yang lebih damai. Dan akhirnya semua ini membawa kamu ke Ten of Pentacles, puncak kestabilan, kelimpahan, rasa aman, keluarga, fondasi kuat, rejeki lancar, dan masa depan yang lebih jelas. Inilah bentuk kebahagiaan jangka panjang yang sebenarnya kamu tuju. Apa kebenaran yang akan membuatmu sakit hati sebentar lalu pulih secara total setelah itu? Ketika Knight of Cups muncul sebagai energi pertama, ceritanya langsung menjelaskan bahwa ada seseorang atau sebuah harapan yang dulunya sangat lembut, sangat manis, sangat penuh perjanjian, atau penuh daya tarik emosional. Seseorang yang mungkin membuatmu merasa diinginkan, diperhatikan, atau dianggap spesial. Energinya manis, penuh imajinasi, dan banyak harapan. Tapi Knight of Cups juga menunjukkan bahwa kamu menaruh hati pada sesuatu yang cantik, tetapi belum stabil. Kamu jatuh cinta pada ide, bukan pada realita. Dan inilah pintu kebenaran pertama. Kamu menyayangi sesuatu yang belum tentu mampu memberikanmu kepastian. Energi ini mengalir ke The Wheel of Fortune. Dan inilah momen ketika semesta membuat putaran besar yang tidak bisa kamu hentikan atau kontrol. Kamu mungkin merasa hubungan, situasi, atau harapanmu itu berjalan stabil. Tetapi Wheel of Fortune menunjukkan bahwa semuanya akan bergeser tiba-tiba. Apa yang kamu anggap tetap bisa berubah dalam sekejap. Orang yang kamu harapkan bisa saja berubah arah. Situasi yang kamu tunggu bisa saja bergerak tidak sesuai dugaan. Ini adalah perubahan tak terhindarkan, yang akan memaksamu melihat kebenaran yang selama ini tidak ingin kamu akui. Perubahan ini bukan buruk, tapi rasanya memang akan membuat dada kamu sesak. Dan dari perubahan itu, muncullah Eight of Wands, energi cepat, pesan mendadak, kabar yang datang tanpa peringatan, atau kebenaran yang muncul begitu cepat sampai kamu tidak sempat menyiapkan mental. Ini seperti semesta bilang, sudah, kamu harus tahu ini sekarang. Bisa berupa percakapan, tindakan orang lain yang menunjukkan niat sebenarnya, atau situasi yang tiba-tiba membuka matamu. Kamu mungkin akan terkejut, bingung, atau merasa kehilangan kendali. Lalu semua itu membawa kamu ke Nine of Swords, kartu yang menunjukkan kecemasan, rasa takut, pikiran yang berputar-putar, dan luka yang sebenarnya bukan baru, tapi terangkat kembali. Kamu mungkin akan merasa hancur sesaat, merasa bodoh, merasa kecewa atau merasa tidak cukup. Kamu mungkin menangis diam-diam atau menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Tapi sayang, kartu ini keluar bukan untuk menghukummu, melainkan untuk menunjukkan bahwa kesedihanmu itu valid, dan bahwa kamu memang perlu menangisi sesuatu sebelum kamu benar-benar bisa melepasnya. Namun, semesta tidak berhenti di situ. Energi mulai bergerak ke depan melalui Three of Wands, yang menunjukkan bahwa setelah rasa sakit awal itu, kamu akan mulai melihat cakrawala baru. Kamu akan mulai sadar bahwa ada masa depan yang lebih luas, peluang yang lebih besar, dan cinta yang lebih sehat yang sebenarnya sudah menunggu kamu. Kamu mulai berdiri tegak lagi, mulai melihat harapan baru, mulai membayangkan hidup tanpa rasa sakit yang sama. Ini adalah fase ketika kamu mulai pulih, pelan tetapi pasti. Dan saat kamu mulai bangkit, muncullah Judgment, kartu kebangkitan besar.
Kamu akan seperti terbangun dari tidur panjang emosionalmu. Kamu mulai memahami semua yang terjadi dengan cara yang lebih dewasa. Kamu tidak lagi menyalahkan dirimu atau orang lain. Kamu melihat pelajaran dari setiap retakan. Kamu memahami mengapa sesuatu harus jatuh. Judgment menunjukkan bahwa kamu sedang naik level secara spiritual dan emosional. Kamu menemukan makna, kamu menemukan kesadaran baru, dan kamu sadar bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Pencerahan itu kemudian dibawa oleh The Sun, kartu kebahagiaan terbesar dalam tarot. Setelah luka, kamu menemukan terang. Setelah sakit, kamu menemukan senyuman tulus. Setelah kehilangan, kamu menemukan diri kamu yang baru. The Sun menunjukkan bahwa segala kesedihan yang kamu alami akan digantikan oleh rasa lega, rasa damai, dan kebahagiaan yang tidak kamu sangka. Kamu akan merasa kembali hidup, kembali percaya, kembali tertawa. Segala hal yang selama ini terasa berat akan mulai terasa ringan. Namun sebelum kebahagiaan itu stabil, muncullah The Tower, kartu yang menandakan kejutan besar. Tower ini bukan hukuman, tetapi pembongkaran terakhir dari ilusi yang masih kamu genggam. Kebenaran yang sebenarnya kamu butuhkan untuk benar-benar bebas. Tower menghancurkan segala hal yang tidak kokoh, yang tidak jujur, yang tidak sesuai dengan masa depanmu. Mungkin seseorang memperlihatkan sifat aslinya, atau kamu menemukan sesuatu yang akhirnya membuat kamu berhenti berharap sepenuhnya. Sakit, iya. Mengejutkan, iya. Tapi setelah itu, kamu justru benar-benar bebas dari semua beban yang selama ini kamu tarik. Tower ini membawa kamu ke Nine of Wands Reverse, yang menunjukkan bahwa seseorang dalam hidupmu, entah seseorang dari masa kini atau masa lalu, tidak konsisten, tidak stabil, pelin-pelan, penuh janji tanpa tindakan, atau hanya datang ketika butuh. Ini kebenaran yang paling pahit. Ada energi yang tidak pernah benar-benar bisa kamu andalkan, dan Tower menghancurkan hubunganmu dengan energi itu supaya kamu tidak lagi terjebak dalam harapan yang menggantung. Dan setelah kamu menyadari semua itu, muncullah Six of Cups, energi masa lalu yang kembali. Kamu mungkin akan mengingat kembali seseorang yang dulu pernah tulus, pernah hadir, pernah membuatmu merasa aman. Atau bisa juga kamu menemukan versi dirimu yang dulu, versi yang polos, jujur, dan penuh mimpi. Kamu akan sadar bahwa kamu terlalu lama berusaha mencintai sesuatu yang tidak mencintai kamu seperti kamu mencintainya. Dan energi Six of Cups hadir untuk memeluk sisi terdalam dalam dirimu, memberikan penghiburan. Namun setelah nostalgia itu, muncullah The Devil yang menunjukkan pola keterikatan, obsesi, cinta yang tidak sehat, atau hubungan yang membuatmu bergantung. The Devil adalah cermin yang memperlihatkan sisi yang kamu hindari, bahwa kamu terikat bukan karena cinta, tetapi karena luka, bahwa kamu bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena takut kehilangan. Inilah kebenaran yang mungkin paling menyakitkan, tetapi paling membebaskan ketika kamu mengakuinya. Setelah kamu melihat semua sisi gelap itu, muncullah Nine of Cups, kartu yang menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kebahagiaan sejati. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak butuh seseorang untuk membuatmu merasa lengkap. Kamu bisa bahagia sebagai diri kamu sendiri. Nine of Cups adalah kartu pemenuhan diri, di mana kamu menemukan kebanggaan baru, cinta diri, dan rasa puas yang tidak bergantung pada siapapun. Kamu akan melihat dirimu tumbuh menjadi jauh lebih kuat daripada sebelum kamu hancur. Dan akhirnya perjalanan panjang ini ditutup oleh The Fool, tanda paling indah dari awal baru. Kamu memulai bab baru dengan hati yang lebih ringan, energi yang lebih bebas, keberanian baru, dan kesempatan yang benar-benar segar. The Fool mengatakan bahwa setelah sakit sebentar, kamu akan pulih total. Dan bukan hanya pulih, kamu akan lahir kembali sebagai seseorang yang tidak takut melangkah, tidak takut mencintai, dan tidak takut hidup lagi. Kamu menciptakan jalanmu sendiri, dan kamu melangkah dengan percaya diri, meninggalkan semua masa lalu yang tidak lagi sejalan dengan masa depanmu. Sayang, kebenaran yang akan membuatmu sakit sebentar hanyalah pintu menuju hidup yang jauh lebih indah, lebih jujur, dan lebih membebaskan. Kamu tidak kehilangan apapun, kamu sedang digantikan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Siapa seseorang dari masa lalumu yang kembali lagi? Energi ini masuk dengan begitu jelas ketika kartu pertama yang keluar adalah Ace of Cups, yang langsung menggambarkan seseorang yang dulu pernah mencintai kamu dengan hati yang cukup murni, cukup tulus, cukup jujur. Orang ini pernah menjadi awal baru buat kamu, atau pernah menawarkan cinta, atau pernah memberikan perasaan hangat yang membuat kamu merasa mungkin dia memang orangnya. Ace of Cups adalah seseorang yang dulu membuat hatimu berdebar, seseorang yang membuat kamu merasa hidup. Namun, cinta itu tidak berjalan mulus, karena setelah energi lembut itu muncul, Three of Swords, tanda bahwa hubungan kalian pernah retak,
ada sakit hati, ada luka yang cukup dalam, dan ada rasa kecewa yang sampai sekarang masih terasa bila kamu memikirkan masa itu. Bisa jadi kamu yang tersakiti, atau kamu berdua sama-sama merasakan sakit itu. Yang jelas hubungan ini tidak berakhir baik. Ada kata-kata yang tidak sempat diucapkan, ada penjelasan yang tidak pernah tuntas, ada perasaan yang terpotong di tengah jalan. Setelah itu energi berpindah ke Seven of Cups, menggambarkan bahwa setelah kalian berpisah, baik kamu atau dia, atau bahkan kalian berdua, masuk ke fase kebingungan. Orang ini mencoba mencari pelarian di tempat lain, mengejar gambar-gambar fantasi, mencoba membangun harapan baru dengan orang lain, atau menjelajahi pilihan-pilihan yang tidak pernah benar-benar membuatnya merasa utuh. Dia seperti seseorang yang kelihatannya punya banyak pilihan, tapi hatinya kosong. Kamu mungkin merasakan hal yang sama, seperti ada banyak kemungkinan, tapi tidak ada yang benar-benar klik. Waktu terus berjalan dan muncul the hanged man, energi yang menunjukkan bahwa seseorang ini akhirnya stuck. Dia menggantung, tidak maju, tidak mundur. Dia mulai melihat sesuatu dengan perspektif baru. Dia mulai menyadari bahwa apa yang dia kejar selama ini bukanlah apa yang dia butuhkan. Dan di titik paling tidak terduga, dia mulai menyadari bahwa yang dia cari sebenarnya adalah sesuatu yang pernah dia miliki dulu. Kamu. Dia berhenti, dia berpikir ulang, dia merenung sangat dalam. Tapi perjalanan emosinya tidak mudah. Five of Cups keluar memperlihatkan penyesalan yang besar. Orang ini menyesal atas bagaimana hubungan kalian berakhir. Dia menyesal karena membiarkan kamu pergi. Dia menyesal karena tidak memperjuangkanmu saat seharusnya dia bertahan. Rasanya seperti dia duduk sendiri, memikirkan apa yang hilang, bukan apa yang masih ada. Dia meratapi masa lalu, bukan masa depan. Ada perasaan, seandainya saja aku. Namun, meski dia menyesal, dia tidak langsung bergerak. Four of Cups muncul sebagai energi yang menunjukkan bahwa dia sempat menolak kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dia merasa tidak layak, dia takut ditolak, dia takut kamu sudah tidak peduli lagi, dia takut membuka luka lama. Ini orang yang sempat kehilangan keberanian karena rasa bersalah dan rasa malu yang bercampur dalam dirinya. Tapi perlahan, energinya berubah. Ketika Nine of Pentacles muncul, ini menunjukkan fase ketika dia mulai memperbaiki hidupnya. Dia tumbuh, dia membangun dirinya, dia menjadi lebih mandiri, lebih kuat, lebih stabil. Dia tidak lagi kacau seperti dulu. Dia mencoba memperbaiki dirinya agar suatu hari, kalau dia bertemu kamu lagi, dia bisa datang dengan layak. Bukan sebagai seseorang yang berantakan, tetapi seseorang yang lebih dewasa. Dan setelah dia kembali menemukan fondasinya, semesta memberikan dorongan kuat melalui Ace of Wands, tanda awal baru yang penuh semangat. Ini seperti keberanian yang tiba-tiba muncul, sebuah dorongan untuk bertindak, sebuah keinginan untuk memulai kembali, sebuah hasrat untuk memperbaiki yang dulu hancur. Dia mulai merasa, mungkin aku masih punya kesempatan. Dorongan itu kemudian berkembang menjadi kesadaran besar ketika judgment muncul. Ini adalah momen wake up call. Seseorang ini akhirnya menghadapi diri sendiri, mengakui kesalahan, melihat masa lalu tanpa menghindar, dan menyadari bahwa hubungan kalian sebenarnya punya makna lebih dalam dari yang dia kira selama ini. Judgment membangkitkan ingatan, kesadaran, dan rasa bahwa hubungan ini penting. Ini adalah panggilan jiwa. Setelah kebangkitan itu, energinya mengalir ke Three of Wands, menunjukkan bahwa dia mulai memikirkan masa depan. Dia mulai membayangkan kemungkinan untuk kembali. Dia mempertimbangkan bagaimana dia bisa mendekati kamu lagi. Dia mulai merencanakan langkah. Dia menunggu waktu yang tepat, dan dalam diam dia tetap memperhatikan kamu dari jauh. Namun jalan kembali tidak semudah itu. Five of Wands muncul, menunjukkan konflik batin. Dia ragu, dia takut kamu sudah membencinya, dia takut kamu sudah berubah, dia takut kamu sudah punya seseorang yang lain. Hatinya bertengkar dengan pikirannya, antara ingin mencoba dan takut gagal. Ada banyak benturan energi di dalam dirinya.
Keraguan itu bertambah kuat dengan munculnya Seven of Swords, kartu yang mengungkap bahwa orang ini dulu pernah bersikap tidak jujur, mungkin menghindar, mungkin lari dari masalah, mungkin menyembunyikan perasaan sebenarnya. Dia tahu itu, dia mengakui itu, dan inilah yang membuatnya semakin sulit kembali karena dia sadar bahwa dia dulu pernah membuatmu merasa tidak aman. Karena itu, dia menjadi sangat berhati-hati. Four of Pentacles menunjukkan bahwa dia menyimpan rasa terhadapmu begitu dalam, terlalu dalam malah, sampai dia tidak berani menunjukkan semuanya. Dia takut kehilangan kamu 2 kali. Dia takut membuka hati sepenuhnya. Jadi, dia memegang perasaannya erat-erat, diam-diam, dan menunggu momen yang tepat. Namun pada akhirnya, semesta mulai mendorongnya untuk bergerak. Muncul Six of Wands, fase ketika dia ingin meninggalkan pola lama, kesalahan lama, dan masa lalu yang kelam. Dia ingin beranjak dari luka, bukan lari dari kamu. Dia ingin berdamai. Energi ini menunjukkan seseorang yang pelan-pelan menuju kamu dengan cara yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih terarah. Namun sebelum benar-benar bergerak, muncul Two of Swords, tanda bahwa dia masih ragu karena kamu adalah keputusan besar. Dia mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Dia bertanya dalam hatinya, apakah cinta itu masih ada di dirimu? Dia hanya butuh satu dorongan kecil untuk benar-benar kembali. Dan akhirnya, semua energi ini membawa kita ke kartu terakhir, Six of Cups. Kartu paling jelas tentang seseorang dari masa lalu yang kembali. Ini seseorang yang dulu pernah kamu sayangi, seseorang yang pernah kamu percayai, seseorang dengan hubungannya yang tidak pernah benar-benar selesai. Orang ini datang membawa nostalgia, kerinduan, dan niat untuk memperbaiki. Dia datang bukan untuk main-main, dia datang karena mencari kamu, karena merindukan kamu, karena tidak pernah benar-benar melupakan kamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekedar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.